Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Ya, betul. Aku memang sedang tidak sehat ya, teman-teman. Jadi, aku minta maaf kalau misalnya memang ada beberapa bahasa atau apa yang aku agak sedikit ngeblank ya hari ini. Tapi aku akan coba untuk lebih menyederhanakan bahasaku karena bahasaku memang selalu sederhana sebetulnya. Karena aku tidak bisa bahasa yang berat, otakku nggak sampai. Oke teman-teman, sekarang aku ingin membacakan apa sih yang akan tercapai penantianmu di sini yang tidak sia-sia dan apa yang tercapai. Kita akan lihat di sini. Jadi penantianmu yang akan segera terwujud. Penantianmu yang akan segera terwujud. Kita akan ambil 3 buah kartu utama dulu. Penantianmu yang akan segera terwujud. Ya, penantianmu. Temperance. Wow, Four of Roots dan ada kartu Eight of Roots. Teman-teman, ini terkait dengan sebuah komitmen, ya. Aku ngelihatnya penantianmu yang akan segera terwujud ini terkait dengan sebuah komitmen yang akan datang atau perjanjian yang akan datang. Komitmen mengenai apa sih? Aku lihatnya. Ini perjanjian-perjanjian. Ada kartu Seven of Swords, Three of Pentacles. Ini mengenai kerjasama yang tadinya mungkin itu nggak ada hasil, teman-teman. Kamu terkaitan dengan orang ya, atau bisa jadi ini kayak kerjasama, pembelian, pembayaran atau apapun itu. Yang aku lihatnya, kamu tuh udah pakai cara apapun gitu ya, dan akhirnya yang tadinya tuh mandek gitu loh. Ya, ini secara generalnya aku ngelihatnya ada satu komitmen yang terwujud. Itu misalnya dari masalah keuangan zaman dulu yang mandek, apa jual beli kah atau apa. Dan aku lihat bagaimana dengan masalah cintanya. Ten of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Swords. Teman-teman, ini aku melihatnya ya, ada seseorang ini yang beranjak pengen kembali. Kenapa? Karena ada kartu Knight of Cups, ada kartu Ten of Pentacles. Ini biasanya orang lama, orang yang stuck. Jadi di bulan Agustus dia akan membuat sebuah sebuah sikap. Dia akan membuat sebuah sikap di mana dia mau bilang bahwa aku pengen komunikasi, aku pengen kembali, aku pengen bicara sama kamu. Terus aku ngeliat di sini ada kartu 7, 3 dan 10 of Swords. Selain bicara masalah tadi in generalnya itu masalah satu perjanjian yang mungkin nggak kelar-kelar atau perjanjian yang mungkin dihianati. Sekarang sepertinya ada beberapa orang ini yang minta maaf ya dan akan kembali. Kita bicara ambil cintanya aja ya, tapi di bulan Agustus akan segera datang sebuah komitmen dan kejelasan. Intinya begitu. Kalau kamu punya masalah keuangan, itu juga nanti akan ada jalannya, akan ada komitmennya dari orang tersebut. Ini terkait dengan orang lain. Kamu ke orang lain, intinya begitu. Kalau kita kaitkan masalah cinta, karena kita ngebahas masalah cinta di sini, orang yang mengkhianati cinta kamu, perasaan kamu, itu udah perasaan sedih. Tuh, ya. Ada yang sedih loh. Dan di sini pengen kembali. Jadi kita udah dapat ya formulanya. Formula. Nah, kita lihat nih. Penantian yang terwujud. Kita sudah dapat bahwa ada seseorang di sini yang tadinya curang, yang tadinya mencoba untuk mengambil kesempatan dari kamu, itu kayak kena tulah sendiri. Ya, kena tulah sendiri dan akhirnya di sini
Ya, ingin ada komunikasi lagi. Karena dia kayak ngerasa orang yang bisa nerima aku, orang yang baik sama aku selama ini begini, aku kecewain gitu ada, ya. Kita lihat lagi di sini, tuh ya. Ini kita lihat ini entah perjanjian lama atau memori lama. Yang sebenarnya ini tuh seperti apa ya? Ada masalah yang keterkaitan dengan ini. Jadi satu statement atau sesuatu yang akan terbuka mengenai orang dari masa lalu. Ten of Cups, Knight of Rods. Seseorang yang akan datang masuk ke dalam lingkungan keluarga kamu. Orang lama ya teman-teman. Three of Cups. Ini orangnya itu dari teman-teman kamu juga. Berusaha untuk masuk lagi kembali ke circle kamu. Ada yang arrange kayak pertemuan karena dia tuh sungguh sudah sangat kangen dan sangat galau. Aku ngelihatnya di sini. Teman masa kecil kamu mungkin, orang lama, mantan. Coba kita lihat di sini ya. Six of Cups ini mengindikasikan apa? Nih, orang yang melawan kamu, dulu dia itu kayak kontrak sama kamu, menghambat jalan kamu. Eight of Pentacles. Kayak orang yang mengacaukan perjalanan kamu. Pokoknya gini, orang ini bukan hanya melibatkan perasaan, tapi mungkin melibatkan uang kamu. Saya nggak tahu deh. Melibatkan uang kamu. Ada kartu Two of Rods. Oke. Lebih seperti dia datang kayak memberikan kamu sebuah harapan, atau dia mengambil sesuatu dari kamu lah, intinya gitu ya, mengambil sesuatu dari kamu dan kamu tuh kayak look another gitu loh. Ini bisa jadi sih, nggak cuman hanya hubungan apa ya, hubungan orang masa lalu ya, mungkin pacar, mungkin apa, pokoknya ada yang melibatkan materi deh. Seseorang yang di masa lalu kamu tuh melibatkan materi, entah itu bisa pacar, entah bisa teman bisnis atau apa. Yang pasti dia tuh kayak membuat hubungan itu jadi kayak bisnis gitu loh, tapi masuk ke keluarga. Setelah kamu sabar, kamu mendapatkan hak kamu. Apa yang seharusnya datang sama kamu, itu akan datang. Ada yang ngerasa nggak enak, ada yang ngerasa kurang apa ya, kurang nyaman. Ini energi dia mungkin ya. Ada kartu Three of Swords, Knight of Cups, Two of Pentacles. Seseorang di sana yang ragu-ragu, yang pernah nyakitin kamu, dan itu masih ragu-ragu. Ini orangnya. The Fool, The Lovers. Yang sempat pergi dari kamu padahal dia masih cinta, dan sekarang nih kayak modelnya tuh kayak nyesel gitu loh. Kedepannya aku tanpa kamu tuh seperti apa? Ini kuat sih kalau bicara masalah sakit hati dan cinta. Kamu nggak cuma terlibat masalah cinta loh sama orang ini, tapi melibatkan materi, kerja keras kamu. Gara-gara, atau nggak gini, gara-gara dia juga, kamu jadi punya, apa ya, jadi punya kayak kekuatan untuk merubah nasib kamu. Jadi seseorang di masa lalu, yang ternyata itu mungkin ya ceritanya ya teman-teman, aku dari tadi tuh mikir ceritanya tuh yang pas.
Orang yang kayak mengkhianati kamu, orang yang nyerang kamu, sehingga kamu di sini itu kayak membuat satu satu kesempatan baru untuk dirimu gitu loh. Jadi gara-gara fail sama orang ini, gagal ya, dari hubungan juga gagal, dari sikap gagal, semuanya gagal, berantem lah istilahnya, nggak ada kerjasama yang baik, kamu kayak nggak banyak didukung, sehingga kamu tuh kayak membuat satu terobosan gitu ya. Kamu lihat peluang lain dan ini ngebuat kamu sukses gitu loh. Tapi gara-gara dia juga, gara-gara kamu berantem sama ini, jadi kamu kayak, oh ya, aku udah mulai nggak keterikatan lagi nih sama orang ini. Melibatkan perbaikan materi, intinya begitu. Atau memang melibatkan masalah materi dengan dia. Terus akhirnya kamu kayak sendiri gitu. Bisa jadi kan kalian di sini ada punya usaha bareng atau gimana, itu bisa jadi. Bisa jadi dia tuh TTM, temen kamu. Tapi yang aku lihat di sini kamu sakit hati banget dengan orang dari masa lalu ya. Dia pun juga kayak ngerasa begitu. Dia ngelihat kayak sekarang nih kayak dia bisa ngelihat kamu, wah kamu tuh udah maju gitu loh. Dan dia di sini kayak masih bingung. Dia tuh mencintai kamu tapi pergi. Mencintai kamu tapi nyakitin. Dia juga nggak tahu apa yang dia mau dia lakukan tuh apa gitu loh. Kita lihat dulu ya teman-teman. Kenapa ada kartu Three of Swords di sini? Five of Cups. Ada kartu Nine of Cups, ada kartu The Star. Two of Pentacles, ada kartu Ace of Pentacles. Ada kartu Wheel of Fortune. Dari sini aku melihat ya, ada perasaan di dia. Kenapa ya? Ini Three of Swords ini kita masukin ke afirmasi, itu ada kartu Five of Cups. Berarti dengan tidak bukan keinginan dia untuk nyakitin kamu. Bisa jadi bukan keinginan dia untuk nyakitin kamu. Di sini dia masih kayak, walaupun sendirian, dia tuh kayak masih ada kayak harapan, ada hope gitu loh. Ada hope yang dia pengen suatu kamu tuh bakal mengetahui bahwa dia tuh kayak masih ada sesuatu yang utuh gitu loh, walaupun kamu ngelihatnya tuh hal kecil dari dia, masih ada kebaikan dari dia. Itu yang mau dia kasih tahu ke kamu. Dan dia berharap ini ya, apa yang dia berikan itu suatu saat tuh bisa kayak memperbaiki sebuah keadaan. Ada kartu The Hangman dan ada kartu The Chariot. Ini ada yang ragu-ragu nih, maju mundur nih. Dia mencintai kamu tetapi kayak masih nahan gitu loh, kayak masih nunggu kayak masih nunggu kesempatan kapan ini bisa datang, kapan dia tuh harus maju, kapan dia nggak maju dulu. Jadi aku bisa simpulkan dari semua kejadian di sini, ini adalah orang masa lalu yang pengen ada silaturahmi lagi sama kamu. Mungkin kalian keterikatan tentang nasib ke depan, uang atau apapun itu di masa lalu. Mungkin kalian juga punya hubungan spesial, sehingga nih kayaknya dalam banget sakit hatinya. Ketika sudah selesai semuanya, ternyata ke depannya dia tuh masih kayak nggak enak, masih stuck, masih pengen masuk lagi ke dalam kehidupan keluarga kecil kamu. Kamu misalnya sekarang mungkin kamu sama anak kamu sama keluarga kamu yang udah ngelupain orang ini gitu, tapi kayak pengen masuk lagi ke dalam circle kamu gitu loh. Pengen ada kayak kangen, pengen bersua, pengen ketemu, pengen satu visi misi lagi gitu loh. Kayak orang yang pernah hianatin kamu nih di sini. Dan aku lihatnya orang masa lalu yang buat kamu sakit hati banget ya. Kamu waktu itu gak didukung sama dia, sampai kamu tuh kayak coba sendiri, akhirnya kamu tuh dapat peluang sendiri. Ternyata kamu bisa tanpa dia gitu loh. Energi kayak ngerecokin gitu loh teman-teman ya, energi ngerecokin ini. Jadi yang aku bisa bilang adalah
jika memang ini benar, kamu harus banyak kayak buat pageran ya. Karena memang ada seseorang yang ingin melakukan pembuktian lagi sama kamu. Dia yang nyakitin, misal dia nyakitin kamu, tapi dia kayak juga merasa bersalah. Kayak nggak mau ngomong sebenarnya gitu loh. Ini orang masih ada rasa sayang sama kamu ya. Dia masih berharap bahwa kamu tuh masih menjadi kepemilikan dari dia. Dia masih menganggap sekarang nih kamu tuh miliknya dia. Masih di-keep sama dia gitu loh. Ada sesuatu yang mau dia perjuangkan dan dia buktikan ke kamu pada saat tiba waktunya. Dia tuh kayak lagi sedang menunggu waktu yang tepat loh sekarang ini. Dan penantian dia sebetulnya kayak nggak sabar kapan aku bisa kayak membuktikan itu, membuktikan bahwa ini aku nih punya sesuatu yang aku bakal kasih ke kamu. Mungkin perasaan cinta, hadiah atau apapun, ya. Dia pengen di sini kayak menyayangi kamu. Menyayangi kamu tuh dengan jelas, misalnya kayak memenuhi kayak kebutuhan, misalnya kayak ya kayak kamu misalnya pacaran lah apa ya, kayak ini aku kasih kamu makanan kayak gitu loh, kayak perhatian yang memang kayak ibu ke anak gitu loh, karena di sini ada sisi feminin, kayak memenuhi kebutuhan kamu apapun itu yang berbau duniawi intinya itu ya, cinta, materi masuk di sini teman-teman. Lalu dari penampilanmu, apa kabar bahagianya? Oke. Ini ada sesuatu yang baru ya teman-teman. Kayak healing, purifying gitu aku lihatnya. Kita punya kartu ini kenyamanan ya, mengenai kenyamanan kamu di sini. Kamu nyaman dari tindakan-tindakan buruk intinya. Ini ada sesuatu yang baru ya. Tindakan-tindakan buruk itu tuh kayak kamu udah minimalisir gitu. Sesuatu yang buruk sama kamu tuh akan hilang. Dan aku ngelihatnya di sini mengenai serasa sakit, mengenai kehilangan dan lain-lain. Itu di-purifying teman-teman, dibersihkan sama semesta. Ya, dibersihkan sama semesta di sini. Aku ngeliatnya seperti itu, dibersihkan sama semesta. Gimana ya aku ngomongnya? Ini terkait dengan destruction ya, kehilangan dan lain-lain. Tadi sebetulnya ini in reverse ya teman-teman. Jadi aku bisa bilang kehilangan, sakit, hubungan yang sulit gitu ya. Terus situasi yang sulit itu akan di-purifying. Kamu udah mulai selesai gitu. Ini bisa dilihat sih kayak ujian-ujian kamu tuh lama-lama akan hilang. Kita akan lihat di sini. Nah, kita punya kartu yang terkait dengan pengalaman kamu, karma dan lain-lain ya di sini. Oke. Kamu survive dari yang namanya karma. Jadi ya, aku bisa lihat karma buruk di sini menghilang. Karena memang sudah dihilangkan. Kamu lebih apa ya, menganggap itu sebagai pengalaman. Dan aku lihat juga segala macam apa namanya, bentuk ketidakjujuran, terus ketidakharmonian, ketidakpercayaan, pengkhianatan
itu akan ada kayak balasannya gitu loh teman-teman. Jadi kamu selamat dari orang-orang yang begitu. Bagus banget. Ada pembersihan di jiwa kamu ya. Wow. Ada pembersihan di jiwa kamu. Kita masuk dulu nih untuk orang-orang yang misalnya di sini memang ini energi masa lalu. Kita akan ambil energi masa lalu ya. Siapakah dia? Namanya dulu lah. PSTENDQ ya teman-teman, ini ada nama-nama ini. Ini kuat nih energi masa lalu, panggilan, nama sayang, ada inisial dia di sini. Silahkan monggo. Kemudian kalau untuk zodiaknya, misalnya namanya nggak ada, kita ambil Sun Moon Rising-nya. Sun Moon Rising. Kita punya Leo, Gemini, Cancer, kemudian Capricorn, Aquarius, Virgo, dan juga Sagittarius. Ya, ini. Kalau nggak ada dua-duanya, ya kamu ambil aja energinya. Cuman ini energi yang paling kuat kok kalau aku ambil. Jadi orang-orang yang di sini dengan zodiak ini itu masih kayak ada sesuatu yang unfinished business sama kamu. Dan kamu di sini kayak tinggal menunggu hasil dari dia, hasil dari yang dia kerjakan. Itu aja sih. Kemudian kita akan lihat untuk pesannya. Kita akan masuk ke pesan terakhirnya. Kita akan lihat pesan terakhirnya ya. Pesan terakhir di bacaan ini. Pesan terakhir di bacaan ini. Pesan terakhir di bacaan ini, kita akan cek. Ada kartu surrender atau menyerah ya. Di sini disarankan kamu untuk tidak berbuat apa-apa, kamu menyerah saja pada semesta. Semesta itu memutar nasib kamu, ritme kamu kemana. Yang bisa kamu lakukan adalah saat ini berdiam diri, batasi ya, buat pertemanan atau circle yang baik, sama kamu buat benteng untuk dirimu sendiri. To stop trying to control life. Jangan coba-coba untuk mengontrol hidup kamu atau hidup orang lain. It gets in the way of divine intervention. Jadi jangan suka mengintervensi ya, karena itu akan masuk ke dalam jalan kamu tuh untuk mengintervensi seseorang gitu loh, atau mengintervensi dirimu. Kamu terlalu keras untuk dirimu. Jangan mencoba untuk merubah hidup seseorang ataupun hidup kamu sendiri. Ya. Bukan merubah, mengontrol. Jangan mengontrol hidup kamu sendiri atau apalagi hidup orang lain. Seperti yang aku posting kemarin. Kalau untuk kalian yang mau konsultasi sama aku, karena aku adalah orang psikolog juga, aku minta kalau untuk anak yang bermasalah, Anda orang tuanya, anaknya didampingi untuk konsultasi sama aku, gitu. Atau kasih nomorku, bukan kamu yang harus campur tangan dalam hubungan asmara anak kamu, ya. Stop to control siapapun, even your son, your daughter. Mereka punya privacy loh. Tugas kamu sebagai orang tua adalah menjaga, bukan untuk lebih tahu dalam. Aku sebagai tarot reader nggak akan buka itu. Even itu anak kamu, aku harus tahu. Anak kamu setuju nggak untuk dibacain? Kalau anak kamu nggak setuju dibacain, tuh energinya akan terblok ya. Jadi jangan nanyain, mentang-mentang aku orang tuanya, anak kamu depresi misalnya, terus kamu nanyain ke aku gitu. Nah, energi dari anak ini itu akan terblok ya. Kalau aku sebagai tarot reader profesional itu nggak bisa, ada bentrokan energi. Kita nggak boleh ngebacain orang yang tidak kita directly langsung dia mau ngomong loh.
Kalau rata-rata kan kalian semuanya di sini aku tahu kalian itu orang baik ya. Nanya ke aku itu karena orang ini punya interaksi perasaan, romansa sama kalian. Tapi kalau even itu kamu nanyain romansa anak kamu karena anak kamu disakitin sama pasangannya atau gimana, aku cuma bilang di sini that's your daughter or your son privacy. Aku nggak bisa masuk. Ada beberapa yang aku tidak bisa intip. Karena aku nggak ada persetujuan dari dia. Kena apa nanti? Aku bukannya gimana? Kena karma. Kamu kepo sama hidup orang lain. Aku kena, kamu kena karma buruk. Kalau kena di kamu aja nggak apa-apa. Aku yang baca lebih bertanggung jawab secara energi. Jadi kalian harus tahu pesan penting ini. Oke? Kalau kalian yang biasanya nanya ke aku nanya pacar aku kak, aku nanya karena aku udah hubungan orang ketiga, it's okay, fine, karena orang yang ini itu langsung directly kamu lihat sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya urusan kamu punya anak, misalnya si Amar udah gede, dia sama pacarnya, apa kok aku intervensi? Enggak, aku nggak mau. Anak aku sedih, aku sembuhkan anakku dulu. Kalau anakku sudah sembuh, ajak konsultasi sama aku. Bukan kamu yang harus kepo sama hubungan ini. Even dia pakai uang aku gitu, aku nggak boleh intervensi. Lihat kondisi mental dari anak ya, karena itu akan bisa berbalik. Kalau anak kamu nggak sehat, aku bacain karmanya balik lagi, muter di situ, anak kamu nggak akan sembuh. Paham ya? Coba kamu tanya ke tarot reader luar negeri, ada nggak yang mau kayak gitu? Pasti akan nolak. Karena aku juga ngambilnya lisensi juga, nggak cuma di satu lisensi. Jadi aku ada aturan-aturannya yang aku nggak bisa untuk memixkan itu. Cukup sebatas kalau mau nanya masalah darah daging kamu, tanya kemajuannya dia, tanya masalah jurusan dia apa, baiknya dia gimana, ya. Tapi ada beberapa orang tua di sini yang juga suka intervensi. Aku maunya dia begini, aku maunya dia begitu. Sementara dibacain itu nggak masuk, tapi dipaksa, itu aku blok. Annoying banget buat aku. Kalau aku punya kantor, mungkin aku udah suruh blacklist. Ya, jadi kalian harus tahu. Dan yang terakhir kita punya kartu passion. Ini mengenai gairah teman-teman. Ya, gairah kamu jangan disalahgunakan ke orang-orang yang nggak penting deh. Gunakan gairah kamu itu untuk hobi. Misalnya kamu hobi narot, jadikan itu uang. Gairah kamu adalah memasak, jadikanlah itu sesuatu yang berguna gitu loh. Nggak usah kita kasih gairah ke orang-orang yang sebetulnya dia akan ngerugiin kamu. Gairah sesaat buat apa? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. See you, I love you. Bye-bye.